kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua yang di ruangan Adnan Ganto ini, juga yang di dunia maya sana. Terima kasih pertama-tama untuk Pak Ari ya yang sudah mengundang saya bersama teman-teman. Nah, untuk pertanyaan tadi itu apakah perlu ya? Itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Nah, kena nih kan? Ya karena itu udah lewat perlu ya, jadi urgent ya, sangat perlu. Jadi satu apresiasi untuk Pak Ari dan tim ya bisa mengangkat seni yang nyaris terlupakan ini ya, yang kutipan dari syair tadi itu mengatakan berlayar tak tenang, air mata sepanjang lautan. Ya. Jadi nasibnya mungkin seperti itu ya. Jadi ini satu yang urgent dan sudah lama ditunggu seharusnya ya. Ternyata masyarakat di Singkil itu ya, salah satu lokasinya punya ini tradisi ini yang lama. Makanya bisa lahir orang-orang seperti Abdul Rauf Asingkili. Ya. Dia besar mungkin dalam tradisi yang seperti ini ya, yang ada ekspresi budaya berhubungan dengan alam begitu ya. Nah kalau nggak diberitahu Pak Ari, ya nggak tahu saya cuma melihat Singkil dari sisi 3T begitu ya. Kerusakan lingkungan, banjir yang berbulan-bulan begitu. Nah jadi sangat perlu. Ini gimana? Oke. Kalau kita mulai masuk ke bedah film ya. Ini kali kedua saya melihat, semalam saya sempat mencoba melihat, ini kok pendek ya gitu ya. Rupanya itu sudah dipersingkat ya Pak Arya, karena mengikuti tren kekinian yang ala TikTok gitu ya, 3 menit out, 3 menit out gitu ya. Begitulah sekarang ya. Nah jadi kalau mau membedah, saya mau melihat dari dua sisi. Pertama film sebagai media, kemudian dari isi atau sisi kambangnya sendiri. Nah kalau dari sisi kambang tadi sudah kita bahas, itu sesuatu yang urgent dan perlu. Nah tantangannya kan bagaimana agar bersinambungan ya, ada regenerasi dan sebagainya. Nah film sebagai media itu suatu potensi ya, satu sarana yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengkomunikasikan tradisi ini. Bagaimana kita memanfaatkan media yang ada begitu, ya, tanpa kemudian menjadikan seni itu, tradisi itu menjadi komoditas. Itu tantangannya. Ada satu hal yang saya pelajari dari impact production. Itu yang kemudian kami adopsi ke dalam kegiatan museum digital, bahwa kita itu melakukan dokumenter, membuat video pendek, membuat poster, itu ada tujuan besar. Jadi kita memproduksi itu untuk mencapai sesuatu. Nah pengalaman kami dengan museum digital itu adalah kita bikin dokumenter, mengirim orang, bikin album foto, berbagai media itu tujuannya untuk advokasi isu kelestarian kawasan. Nah kalau Pak Ari kan ini impact productionnya adalah untuk kelestarian si kambang. Nah, apakah Pak Ari sudah memilih strategi yang tepat gitu? Nah, itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Karena sekarang kan film tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibangun komunitas, dibangun trennya, baru dia bisa berimpact. Nah, itu yang memerlukan kolaborasi. Nah, untuk sementara begitu dulu. Sebentar, Bung Ria. Film tradisi si kambang ini mirip yang kami produksi dengan isu Nandong atau Semong. Dari tarian awalnya sebelum si kambang dinyanyikan ini mirip-mirip dengan tradisi Semong yang ada di Semelu, Nandong. Kemudian Semong adalah syairnya. Saya lihat memang apakah kemudian ke Semelu terus si kambang berubah nama jadi Nandong, bisa jadi, dan ini butuh riset mendalam. Yang kedua adalah ini perjalanan Bang Ari dari Banda Aceh sampai ke Lampung, ini effort yang luar biasa saya lihat mendokumentasikan tradisi si kambang, dan saya penasaran bagaimana kemudian Bang Ari dapat narasumber di tiap-tiap titik. Itu cukup luar biasa saya pikir. Kemudian dapat di Lampung siapa yang harus dihubungi, kemudian sampai mendapat pelaku. Tapi memang ada kegelisahan dari film ini akan regenerasi
akan ekosistem si kambang ini tidak muncul. Saya melihat memang si kambang karena dia antar provinsi ini bisa mencontoh ide-ide Garin dalam mengaplikasikan kreativitas. Jadi pada akhirnya sekarang teman-teman muda cukup banyak alternatif, cukup banyak mainan. Kemudian bagaimana si kambang ini bisa dikapitalisasi kalau bahasa saya. Kapitalisasi sehingga ini akan sustain. Kemudian ketika ada kapitalisasi ada ekosistem yang terbangun melalui dari pendidikannya, kemudian risetnya, kemudian produk-produk dari si kambang. Misalnya ada produk dari tradisi si kambang yang dipakai. Ini kan menjadi sehingga tradisi ini hadir hari ini kemudian berdampak value ekonomi buat para pelaku dan masyarakat sekitar. Ada banyak tradisi yang bertahan karena ada value ekonomi. Misalnya megang itu kan tradisi yang turun-temurun kemudian sampai hari ini masih eksis. Kemudian itu kan ada supply and demand. Ya, kemudian kalau misalnya tradisi tidak di strategi-strategi yang sekarang mungkin medium baru ya, kemudian tidak dikomunikasikan dengan pemerintah secara baik, karena pemerintah ini kan dia sangat jarang pemerintah itu mau supervisi dari nol. Tapi ketika sudah si kambang ini mungkin perform di Australia, di perform di mana-mana, kemudian baru kemudian di capture sama pemerintah. Dan itu dilakukan oleh Garin. Bagaimana dia melatih anak-anak timur, namanya media baru, jadi seni perform, dan dia bawa keliling ke beberapa negara begitu, jadi show begitu. Ini kan artinya bagaimana kapitalisasi dan strategi tradisi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perkembangan zaman hari ini. Ya, maknanya berarti subjek produsen kultur sama tadi yang saya istilahkan itu institusi sosial itu memang harus hadir gitu ya? Ya, saya kira memang tokoh-tokoh Siskambang itu mereka fokus di produksi. Ya. Produksi, kemudian melatih, meregenerasi. Tentu saya lihat memang ini peluang buat Bang Hari kemudian menjadi produserial mereka secara manajemen. Yeah. Begitu, sehingga Bang Hari kayak hari ini kan dikomunikasi buat kita, sehingga kita tahu ada tradisi yang mirip di pantai barat selatan sampai ke Lampung sana, begitu. Itu nggak bisa dihindari, itu ada konotasi negatif pasti ya, ketika tradisi yang itu sifatnya budaya keseharian dijadikan komoditas tadi yang saya bilang di awal ya. Tapi kalau dalam pandangan Faisal mungkin itu satu strategi yang praktis ya, pragmatis. Bagaimana lagi memang masyarakatnya tidak lagi melakukan ya karena perubahan budaya. Nggak tahu juga di mana mencari titik tengah antara tidak jadi komoditas murni gitu ya, tapi juga masih bisa digerakkan. Harus hati-hati juga ya, jangan juga nanti seperti pendidikan seni sekarang di sekolah ya. Kalau sekarang kan di SD, di PAUD itu seni itu untuk dipertunjukkan, bukan untuk dialami atau dirasakan oleh anak-anak. Sehingga ada model anak-anak yang tidak cantik katanya nggak usah nari, padahal bukan begitu ya. Semua punya ekspresi gerak budaya kan. Nah itu salah satu contoh komoditas, seni menjadi komoditas. Tantangan juga ya, jadi sekolah kan institusi sosial ya. Ya Bu. Nah kalau dikaitkan dengan Sikambang, apakah di Singkil sudah diajarkan? Jadi ketika keluarga masyarakat tidak berhasil mentransfer tradisi itu, ada tantangan begitu ya, nggak mau katanya nggak ada pesertanya.
apakah sudah dibantu, difasilitasi dalam institusi sosial lebih formal? Saya mungkin ke Bang Akbar dulu ini. Kita kembali lagi bahwa sebagai pelaku film atau pekerja film, penilaian Abang bagaimana ini? Sebenarnya saya mengapresiasi film ini sebagai salah satu bentuk arsip ya, capture. Jadi kalau dulu kita bisa mengenal arsip tulisan, sekarang di zaman digital kita bisa melakukan perekaman apapun sehingga jadi arsip. Narasi khawatir akan hilang, khawatir akan hilang. Yeah. Jadi Irama Batanghari, Tari Zapin, kemudian ada juga Marsia Lapari di Mandailing Natal, kemudian ada Ulos di Tarutung. Itu narasinya hampir semua takut hilang. Saya pribadi bertanya, apakah layak dipertahankan? Apakah layak dipertahankan memang? Kalau memang itu layak dipertahankan, ya pertanyaan yang muncul setelah takut hilang tadi, mungkin relevansinya dengan zaman sekarang ya. Dan kita juga harus melihat seni itu tidak otonom. Otonom artinya dia terlepas dari kehidupan seperti Bu Silvi sebut tadi ya, faktor-faktor konstruksi sosial, ekonomi politik kita. Seperti sekarang misalnya kita hidup di zaman relasi upah. Melihat seperti di PDA itu ada tradisi gede-gede seperti sumo. Kalau teman-teman pernah baca ataupun pernah nonton klipnya, kami juga pernah mewawancara pelakunya, dan pertanyaan yang agak konyol yang kami tanyakan, kenapa bapak-bapak tidak melaksanakan lagi gede-gede itu seperti zaman dahulu? Dan jawaban mereka simple. Kalau kami melakukan gede-gede, dibayar nggak? Ngomong-ngomong soal dokumenter tadi itu menarik karena itu juga berangkat mungkin dari background kita tradisi kita orang timur ya. Yeah. Artinya mungkin dari alam bawah sadar menghasilkan dokumenter yang kita tidak sadar. Di mana di Aceh bahkan secara umum di Indonesia itu dokumenternya mengandalkan tradisi tutur, wawancara maupun narasi. Nah, apakah film ini bisa dilanjutkan atau jadi apa istilahnya? Jadi evaluasi ke depan, jangan buat seperti ini misalnya. Nah, itu saya sarankan nggak usah dipikirkan. Artinya ngomong aja Bang, nggak usah takut. Ya, maksudnya kita merdeka di sini. maksudnya ini adalah film pertama mungkin, kemudian ada versi selanjutnya dari si Kambang yang tidak di-capture oleh film ini ditampilkan kembali. Hal yang penting tadi bahwa kita berbicara masalah kapitalisasi. Kebetulan Bang Faisal juga dari KPI ini berbicara tentang industri kekinian. Mungkin nggak film-film seperti ini, atau karena kan si Kambang ada tarian, ada musik. Kalau film si Kambang ini 100% pasti kalau teman-teman lulus lembaga lulus sensor pasti lulus sensor. Itu yang pertama. Pasti itu. Karena bicaranya cukup edukatif. Film begini kalau di sisi KPI Komisi Penyiaran Indonesia Aceh ini adalah masuk ke 10% konten lokal. Yang harus diproduksi atau diputar oleh teman-teman televisi 2 jam dalam 24 jam, atau biasanya teman-teman televisi 15 sampai 20 jam siaran, berarti 1,8 sampai 2 jam. Saya melihat ini film bagian dari penelitian ya. Yang saya tahu Bang Ari atau Pak Ari ini bukan pembuat film ya. Jadi biarkan beliau ini melakukan yang beliau ahli ya. Beliau kan peneliti seni ya. Kalau kemudian beliau mau melaporkan hasil kerjanya dalam bentuk film, sudah bagus sekali itu ya. Setelah menonton film tadi, saya merasa kok saya nggak pernah tahu ya ada film seperti ini atau ada kisah seperti ini di Aceh juga. Setelah saya searching tadi, ternyata dari Pantai Barat ya, dari Melabuh malah sampai tadi ke Bengkulu gitu ya. Saya jadi tertarik bagaimana budaya ini bisa dilestarikan. Saya rasa ini juga cocok untuk kita
tontonkan untuk anak-anak kita supaya mereka itu tahu kebudayaan Aceh seperti itu, apalagi ini kan ada di Singkil ya. Nah jadi itu perlu, sangat perlu, karena jangan sampai anak-anak kita udah nggak tahu lagi. Saya ingin bertanya ke Bang Akbar ya. Tadi Abang sempat mengatakan bahwa saat setelah menonton kesenian tadi atau ada pengalaman lainnya, Abang tadi bilang apakah memang seni tersebut masih layak dipertahankan. Nah, dari saya masih sedikit ada kebingungan dengan kata-kata tersebut dan mungkin Abang bisa menjelaskannya lebih detail tentang emang apakah layak masih seni itu dipertahankan aja atau memang dihilangkan saja gitu. Ya mungkin dari segi kurang menarik atau edukasinya yang sudah memudar atau lainnya, Bang. Kita cenderung apa istilahnya ya, membanggakan diri bahwa kita punya tradisi A, kita punya tradisi B dan sebagainya, yang dimana rupanya ketika kita ke daerah lain mereka juga punya. Nah, kenapa sampai hadir pertanyaan apakah layak? Karena apa kontribusi seni ini terhadap misalnya permasalahan sekarang? Saya melihat dari kacamata etika sebagai filsafat moral. Jadi kita punya katakanlah 3 basis, 2 bahkan yang paling banyak digunakan untuk penyusunan hukum, undang-undang dan sebagainya, hak asasi manusia dan sebagainya, itu justru berasal dari filsafat moral Barat. Ketika seni itu bisa berkontribusi terhadap etika ini mungkin bisa kita sebut layak dipertahankan. Saya mau membuat analogi ya terkait apakah sesuatu itu layak atau tidak ya. Jadi kalau di bidang arsitektur itu ada ilmu yang namanya konservasi bangunan. Jadi bangunan kalau sudah berumur di atas 50 tahun, jika dia mewakili suatu tradisi ya, sudah reot gitu, untuk apa diselamatkan itu ya? Apakah layak diselamatkan dia? Apa fungsinya bagi kebudayaan sekarang gitu ya? Lebih bagus digusur saja supaya bisa dibangun ruko misalnya ya, kurang lebih begitu. Kemudian kalau dari orang biologi lingkungan misalnya, ada spesies-spesies ajaib gitu ya, nggak jelas apa gitu ya, fungsinya apa, kenapa dia harus dipertahankan begitu ya. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui ya, yang selemah-lemah bisa kita lakukan adalah mengetahui bahwa dia pernah ada gitu ya. Jadi ketika misalnya satu bangunan akhirnya nampaknya ini tidak mungkin lagi berdiri karena secara fisik dia sudah akan runtuh begitu. Oke, kalau begitu kita foto dulu, kita catat, terekam, kita beritahu nanti bahwa di sini dulu pernah ada bangunan yang ada nilai sejarahnya. Nah, jadi dalam konteks seni tadi itu ya, tanpa kita melihat makna dalam masyarakatnya, adanya dia sendiri itu udah satu apa namanya, produk budaya yang memang perlu dicatat, direkam ya. Tentu saja dia dulu lahir tidak lahir untuk pertunjukan ya, itu sampai menangis itu ibu tadi bercerita sesuatu ya, itu terkait dengan hidup dia tadi, bagaimana dia berhubungan dengan alam, dengan manusia, dengan Tuhannya begitu. Nah jadi soal layak tidak layak, kalau dari sisi pragmatis saya rasa dia perlu direkam, dicatat, diberitahu. Kita tidak bisa memaksakan dia harus bertahan ya, tapi kita mempersiapkan bahwa mungkin nanti ada anak-anak yang tertarik untuk bagaimana dia mau bercerita dengan tradisi ini. Mungkin dia mau berekspresi. Shortcutnya kalau si kambang ini adalah dia harus dipopulerkan dulu dengan cara apapun begitu, karena tradisinya ini kan mau punah, dipopulerkan dulu. Baru kemudian bab 2 kita berpikir value-nya, berpikir kemudian ada ada penontonnya, ada apresiatornya, kemudian baru berpikir meneliti terus apalagi dan seterusnya. Kalau terkait Sikambang ya itu ya biar aja dia hilang gitu loh. Nggak perlu lagi kita fokus ke situ. Yang saya maksud sebenarnya dengan pemutakhiran tradisi dalam konteks kreativitas industri terkini, nggak ada ini yang bisa kita ya dengan kekinian pengetahuan kita tentang musik ya, terkait juga masalah ada isinya si Kambang ini, ada isinya nggak?
di awal di narasi udah kita bilang kan, menghaluskan budi, memberi konteks baru. Nah itu sebenarnya harapan. Jadi saya masih bisa buat diskusi lagi nih kayaknya. Saya cuman berharap film ini pertama tidak hanya dilihat sebagai sebuah artefak ya, kalau bahasa Bang Pojan itu artefak gitu. Tapi ada nilai yang ini yang saya khawatir kita sulit lagi. Karena apa? Waktu kita ini udah seperti kilatan ya. Jadi akhirnya ya seperti saya bilangnya apatis tuh Pak. Ya, jadi seperti nggak yakin ini ada nilai.